ibu-ibu melaksanakan waktu sekarang, sholat sekarang, melihat jam atau mendengar azan? Tahu lagi, sekarang ibu-ibu melaksanakan sholat yang 5 waktu, melihat jam atau mendengar azan? Pertanyaannya mendengar apa? Oh, azan tuh ya Pak. Baik. Nah, lirik lagu nyatakan sholat yang utama itu di awal waktu. Kalau di akhir waktu sah nggak sholatnya? Sah. Cuma nilainya hanya kewajibannya terpenuhi, keutamanya tidak dapat. Kan gitu toh? Keutamanya nggak dapat, hanya sah. Ya. Beda dengan orang yang menunda-nunda waktu. Itu salah satu dosa. Di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang menunda, lalai terhadap waktu sholat. Nah, lalai kan menunda-nunda tuh. Apalagi alasannya nyambut gawe, zuhur kerepotan, pas mulai asar di perjalanan, tekan omah, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Ayo sekarang terus kuy. Apa bareni. Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Itu ciri-ciri sholat orang munafik. Angel Pak? Enggak, tinggal mau atau tidak saja itu. Ayo kita cari keutamaan kita untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Lebih utama lagi di awal waktu dengan mendengarkan kumandang. Oke, itu soal waktu. Mari kita upayakan sedemikian, jangan menjadi orang yang suka kangkung-kangkung. Asyik coba kok, aku wae kok. Bait ketiga, setunggal kali 3. Aurat pria dari pusat hingga lutut, sempurnanya berpakaian yang menutup. Aurat wanita menutup seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Itu pas masih lirik yang ini. Pasti. Nah, yang kedua menutup aurat. Nah, pertanyaan sekalian. Tadi kan aurat laki-laki pusat dan batas lutut toh. Nah, kalau laki-laki sholatnya tidak pakai baju, hanya nutup udara, sah nggak? Nutup sampai bawah lutut, sah nggak sholatnya? Sah. Kan sarannya gitu toh, sarannya. Namun lagi ada aturannya. Sholatnya kurang sempurna. Sempurna apa? Mengamalkan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khusus zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika ke masjid. Artinya, disyarat lagi ya, ketika sholat do'iyau gunakan pakaian yang bagus, rapi, indah, wangun disawab Allah tuh. Masyarakat manten, undangan mantenan necisnya, kurang tulungan. Sholat sanggon-gon. Itu namanya tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini laki-laki. Sedangkan perempuan seluruh tubuhnya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Itu Bu.
supaya pakaian ini bisa menyenangkan orang di samping diri sendiri. Tolong ketika mau sholat untuk bapak-bapak cek ini Pak, di kerak bajunya sudah ada apa Pak? Ada tulisan-tulisan sirang-gerang kulit-kulit itu, warnanya rada coklat-coklat, apalagi bajunya yang cerah warnanya itu, pokoknya putih tuh Pak, torok keringetan. Yang kedua lagi Pak, tolong pakaiannya dicek Pak sekitar kelek. Wis keringetan apa wis ngecas tuh. Kalau sudah salin dulu. Makanya saya kalau misalnya biasanya Pak ikut pengajian pagi di masjid gede Kauman pada sholat subuh seperti kemarin, berangkat naik ojol, pulang jalan bajunya saya lepas karena saya pakai t-shirt, kemudian bajunya masukkan saku. Kenapa? Loh kok Pak bajunya dimasukkan? Ya nanti biar ke sholat zuhur tidak mampu. Masa olahraga pakai baju? Wajib kok gini ya? Pas sholat zuhur jamaah jejerku cengar-cengir. Nah kan berarti nggak menjaga toh? Sasaran aurat itu kesana tuh, nyeneng kewongnya tuh. Wangi, rapi, tidak kusut. Ibu-ibu juga mau kena, tidak kusut. Ini sasaran ke bapak-bapak karena dilihat. Untuk itu bapak-bapak, untuk laki-laki terlalu cepat. Kenakan pakaian itu tidak mengganggu orang lain. Di samping wajib menutup orang, tidak ganggu orang lain. Contoh apa? Pakaian di belakang itu tidak ada gambar-gambar. Nah, ini tulisannya gede. Sekali lagi kau baca resmi jadi pacarku. Nah, ini senangnya si medok Cang Putri. Hai, wes apa nih gambare tengkorak karo garongan. Asing tabir kan gelik. Kan ganggu. Itu lo ganggu toh? Apa nih tulisan karo gambar rupamu. Orang stres Pak. Tolong anak-anak kita yang pakai kisah tulisan yang polos tuh. Yang kemarin tuh ya sisa pamer tapi enggak, tenang Pak. Ya wes, bajunya polos, banyak kayak ini polos. Nah di bawah lagi dagu, pakai sarung. Nah sarungnya biasanya di bawah tuh ada timpalnya di belakang. Di bawah lagi ada tulisan, ayo Pak jamaah belakang mocok. Gajah atlas. Nah kan begitu, itu mengganggu Pak. Jadi tulisannya ditutup atau dilepas gitu. Kalau perlu pakai sarung yang polos. Ada nggak Bapak Ibu sarung polos? Ada sarung mayit. Ada Pak, saya juga sarung polos Pak, nggak ada tipanya Pak. Ada kok tinggal beli ya. Pokoknya polos warna-warni boleh. Nah ini kepatian supaya menyenangkan orang lain, tidak terganggu gara-gara kita. Termasuk lagi Pak, ini soal pakaian ini. Nih, saku nih Pak. Usahakan tidak membawa uang logam. Pas sholat Allahu Akbar jatuh 100 pasti jejernya batin adalah 200 diler. Bapak sujud mau berdiri diambil jejer batinnya loh kok iso nyolong. Ya kalau jatuhnya itu mantap tiba-tiba gelinding ya pasti semua mata kelirik. Ganggu. Gambar lagi, nih ini terutama Bapak peci Pak. Cari peci yang bisa dicuci. Jangan peci misalnya anti air 10 tahun atau dikubah. Ampun dia turunan. Pengalaman saya kan sampai sekarang menjadi pembina pramuka. Pas anak-anak tuh saya kegiatan game itu pingsan karena terlalu panas matahari.
Pink itu kan warna merah, pink itu kan merah, sun itu kan matahari, pink sun, panas. Udah gelisah itu, kagak nih gimana? Kita nih pingsan nih, di ujungnya nggak tani. Ini udah dikasih remason, minyak telon, segala macam. Gimana kak? Gak bisa, nggak, des. Kakak yang ngurusin, jangan protes, diam semuanya, oke? Nah, anak perempuan ini, karena nafas buatan kan banyak di mulut, pada tahan. Ambil peci khusus untuk bina perawatan. Kak, mau diapa enggak? Diam, dikandani benar rewel ini. Saya tutupkan ke mukanya. Tuh, hampir angkat, kasih dia minum. Lalu anak bawa, kak, tadi kok tercium mampu apa ya? Tenang, peci wasiat. Ya, peci. Pakai peci pun dan mukena usahakan tidak menutup kening. Jadi agak sedikit diginikan, tapi jangan sampai kelihatan rambutnya untuk perempuan. Supaya apa? Ketika sujud itu posisi 7 anggota tubuh itu sempurna. Kalau gini terhalang. Pokoknya pakai peci kayak ini, kayak gaya. Ini nolong banget. Ini savender. Peci itu yang benar. Baik, itu namanya menutup aurat. Ibu-ibu usahakan pakai rungkuh yang sama seperti laki, tidak banyak kembang-kembang. Usahakan yang polos saja. Soal warna-warni itu sesuai pilihan. Tapi jangan terlalu banyak warna, akhirnya anak TPA semua jomblo. Lihat, pelangi-pelangi ada di Sok Putri, nyanyi. Oke, di waktunya. Hadir yang berbahagia, ya, itu untuk menutup aurat. Diperhatikan dengan baik-baik dan seksama. Nah, untuk laki-laki, ada yang dipakai celana atau sarung, ada di bawah mata kaki, atau yang di atas mata kaki, itu sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ya, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ada itu. Nah, kalau sudah masuk pemahaman, ada saling menyalahi, ada yang saling membenarkan. Tapi mari kita saling menghargai keperbedaan. Puji. Nah, ibu-ibu ini, aurat ini. Kalau ibu-ibu sudah menggunakan busana muslimah yang kelihatan hanya muka dan telapak tangan, maka sah untuk digunakan menutup aurat sholat. Berarti banyak pakai kaos kaki ya, bukan sarung tangan ya, kaos kaki. Berarti sudah sempurna menutup aurat. Apalagi, tapi jangan pula, pakaiannya maaf, kena teguran Nabi, berpakaian tapi telanjang. Apa ibu? Ini dua penyebabnya, berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya longgar, lebar, tapi transparan, sehingga di dalamnya kelihatan. Yang kedua, pakaiannya tebal tapi ketat, sehingga nampak lekuk tubuh. Nah, itu gawe orang anak mences. Nah, lalu gimana syariatnya? Pakaiannya yang longgar dan tebal atau tidak tembus panjang. Nah, itu untuk menutup aurat sholatnya. Bait keempat, kita lanjutkan. 1, 2, 3. Bersih badan, tempat juga pakaian dari najis serta kotoran yang ada. Najis berat 7 kalinya siraman, najis lain hilang baru
dan bentuknya. Baik. Pertama, bersih badan, tempat dan pakaian. Ini karpet, takon, karpet masjid. Kondisi karpet masjid Al-Ittihad sudah bersih belum? Yakinkan bersih ya? Ya, kalau sudah yakin bersih, Bapak Ibu nggak perlu bawa sejadah. Udah yakin ya loh? Nah gitu loh. Karena apalagi sejadahnya besar melebihi kuota tubuhnya. Kalau toh ingin membawa, bawalah sesuai dengan ukuran tubuh. Tapi terkadang akan terhambat ketika ada jamaahnya yang batal, dia keluar. Sesuatu megah geser. Nah sajadahnya semantep kaya no, apa pas sholat ada ditarik. Orang gitu ya. Nah itu loh, itu satu hal. Apalagi ketika sholat, saat berdiri pertama kali, posisinya sudah kesannya rapat. Setelah sujud mau berdiri, menggeser, longgar jadinya. Nah, ketika ada yang membahas sajadah, itu agak pindah, menggeser. Berarti apa? Setan memasukinya. Nah, itulah pentingnya. Saya sarankan, kalau tidak ada hal yang darurat, selama kondisi masjidnya itu karpetnya atau alasnya bersih, tak perlu membawa sajadah sendiri-sendiri. Itu syarat loh. Karena apa? Sajadah itu bukan bagian dari syaratnya sholat. Yang bahayanya kalau sajadahnya gambar-gambar. Aneh kan dong batin dong. Nanti pas sholat gambar Ka'bah batin. Ka'bah. Ini pojoke apa-apa. Nah, nanti kalau misalnya gambarnya macan piye? Nah, jadi kan bingung. Nah, sekarang ada juga ada gambar kesannya seperti mihrab masjid, gitu mihrab atau kubah masjid. Ternyata apa? Itu gambaran dari Taj Mahal di India. Taj Mahal apa? Itu kuburan. Nah, kan gitu toh. Nah, itu makanya saya katakan kalau nggak penting nggak bawa. Nah, lebih enak membawa yang sorban. Sorban kalau kondisi bersih saya sudah kita gelung saja lilitkan. Tapi kalau nyatanya waduh sirahku bonyok ego jidatku, nah ini atos banget, nah berarti namanya kondisi darurat. Pakaian sudah kita bahas, tempatnya yakin sudah bersih. Nah sekarang gini, pas arep sholat depan kita tuh lihat kok ana item-item rodo putih koyo pertolan korek api. Dijerak, didolek, kok empuk. Terus nang di tangan ini, nang minum jambu, jebule, teleke cecak. Kotor nggak itu? Kotor. Nah kalau kotor itu nggak sah tempat sholat, kan harus bersih. Ya, harus bersih. Gimana caranya? Diambil, leprong disemprot. Tidak bau dicium, mampu disuruh. Dan setelah itu tangan kita yang kotor dibersihkan, wudhu gak batal karena kotor. Gitu loh. Beda dengan kotoran sepawai dewi, beol, cetok. Ini kan dari lain loh. Ini kotor. Nah ini caranya bersihkan. Jangan biarkan wes tak tutup baik. Berarti kotoran masih ada dong. Nah gitu ya. Jadi yakinkan kondisi bersih, tidak ada kotor atau kotoran. Pertanyaan, kalau lumpur itu kotor nggak? Apa kotoran? Cuma kotor. Tapi boleh nggak kalau lumpur itu dibawa sholat? Boleh. Cuma kotor loh. Gitu loh. Beda dengan najis. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau bayi itu najis, maka bersihkanlah. Nah berikutnya, najis berat itu berupa jilatan anjing atau babi. Lek babi ini rokok, kebanyakan anjing dong. Ada yang umat Islam memelihara anjing,
Boleh nggak Pak Ustaz? Boleh nggak pakai anjing? Boleh, yang nggak boleh itu anjing masuk rumah. Itu. Kalau Pak, tempatkan anjing di rumahnya sendiri, bukan di rumahnya manusia. Nah, itu aja. Apalagi anjingnya menjaga keamanan. Kita nggak tahu ya, anjing kita mendekati, menjilati tubuh kita, anggota tubuh kita. Jadi nesone anjing ora usah cepet DE kok. Tinggal aja siapkan air dicampur tanah sedikit aja. Diusapkan kemana yang kena jilatan anjing, lalu disiram dengan 6 kali siraman air bersih. Jadi yang 1 air dicampur tanah, yang 6 siraman di air bersih. Kurang mantap anggi sapu. Tetapi yang syariat utama itu jangan tinggalkan 7 kali siraman. Itu kalau najis berat, jilatan anjing atau babi lokok. Nah, berikutnya yang lainnya. Nah, lainnya apa? Hilang bau dan bentuk. Hilang bau dan bentuk. Nanti ada rincian najis berikutnya, misalnya kencing bayi laki-laki, bayi perempuan. Nah, itu nanti ada termasuk fikih bab najis. Ada. Kalau misalnya yang perempuan selama belum makan makanan tambahan ASI, maka cukup dipercikan air saja. Tapi kalau sudah makan makanan selain ASI, berarti harus dicuci. Beda dengan dipercikan, Bu. Nah, beda dengan dibersihkan. Nah, ini urusan najis. Bapak Ibu sekalian berbahagia, hal-hal ini kelihatannya sepele, tapi ini menunjang untuk kesempurnaan pelaksanaan sholat kita. Bait terakhir. 1, 2, 3. Berwudu dengan air secukupnya, atau bertayamum menggunakan debu. Laksanakan dengan tertib dan sempurna. Diakhiri berdoa yang penuh sahdu. Saya terus sahdu begitu kaitan dengan kata-kata debu itu. Saya mencari kalimat lain opol. Kalau panjenengan punya kalimat lain, nanti akan saya perbaiki. Baik, masuk ke tata cara berwudu. Untuk berwudu secara singkat, yang wajib dikenakan air hanya 4 anggota. 4 anggota itu yang wajib. Yang lain nanti penyempurnaan. 1, membasuh muka. Yang kedua, membasuh tangan sampai siku. Ini dasar soal Maidah ya, ayat 6. Yang ketiga, menyapu kepala atau mengusap kepala. Dan yang keempat, membasuh kaki sampai mata kaki. Itu ada di Al-Quran. Nah, yang lainnya penyempurna. Apa itu? Mengawali dengan bacaan basmalah. Betul loh? Itu penyempurna. Yang paling pokoknya cuma 4. Apa tadi? Muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang pokok. Yang lainnya penyempurna. Baca bismillah, mencuci tangan pergelangan 3 kali, berkumur-kumur, kemudian masukkan dan mengeluarkan air ke hidung 3 kali, atau sebelumnya diawali dulu dengan menggosok gigi, lalu mukanya, baru batasan nanti di fikih nyatakan mana batasan muka, udah mana batasan siku, ada aturannya itu, kan ada yang berbihi siku, nah kan gitu Pak. Nah ini semua di sana. Tapi ada juga nanti gimana supaya jarinya bersih, berarti kukunya juga harus bersih. Lebih sempurna apa?
dipotong supaya apa? Airnya masuk ke pinggiran kuku. Tapi kalau kukunya panjang, seandainya di bawah kuku yang panjang itu belum terkena air, berarti membasuh tangannya belum sah. Dipegang juga tangan ini, ingat. Nah, tangan. Kalau begini saja, ini belum sah, karena masih ada lipatan dekat siku yang belum terkena, maka diginikan. Gitu loh ya. Ini ketika wudhu. Kembali ke muka. Muka batasannya tumbuhnya rambut kepala, dagu. Kemudian ini tuh ujung telinga kecil, kanan dan kiri. Itu batasan muka. Kalau gini, ini jenenge raut. Belum sah muka karena ada batasannya. Maka kita ambil air, diketikkan, ratakan begini. Nah, digosok. Tuh. Makanya kalau ada yang jenggotnya panjang di sela-sela boleh. Kecuali perempuan. Nah, ini untuk muka. Yakinkan, bukan bagian dari muka apa? Mata. Betul loh? Maka air itu juga harus menempel ke mata, bukan masuk ke dalam mata, hanya di pelipis mata, kelopak mata. Yakinkan. Tangan, kepala. Kepala adalah mengusap. Bapak Ibu, ini kalau di sini nih mengusap kepala atau rambut. Ketika di sini setelah tangan kanan, tangan kiri tiga kali. Ini kepala atau rambut? Halo? Kepala apa rambut? Kepala, bukan rambut. Yang kurang itu bang? Kepala. Mengusap kepala. Mesake sing botak. Rano rambut piye? Dan yang goleki ora ketemu. Apalagi sekarang ngetren lanang botak. Diburu tenang kinclon. Beda lah rambutnya nocok kayak gini, potongan pendek, ono balon, awan-awan, berdengar, nyocok lah. Nah ini untuk rambut. Kaki, ini kadang kurang sempurna, maaf. Kaki itu terkadang kita ini membasuhnya tidak diginikan di sela-sela, harus gini, di sela-sela jari. Demikian juga nih, di belakang tumit ada gini kan, nah harus. Kenapa? Ukurannya apa? Kaki. Jadi semua meliput kaki ini harus kena air. Jadi bukan kayak cacing main bal-balan. Bukan, harus betul diperhatikan. Nah, termasuk kuku kaki yang masih panjang dipotong. Kalau toh tidak dipotong, karena sekarang ke fitrahnya nanti ada fitrah manusia itu diantara memotong kuku. Baik kuku jari tangan maupun jari kaki. Ayo kita laksanakan sunnah Nabi begitu. Sehingga air ketika wudhu di kaki betul-betul sempurna menyentuh semua anggota kaki sampai di atas mata kaki. Kalau tangan sampai di atas siku. Baru setelah itu semuanya disempurnakan dengan berdoa membaca syahadat. Monggo bacanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Belum. Masih kurang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim sampai abduhu wa rasuluh. Beda nanti syahadat di dalam tasyahud sholat. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada tambahan kalimat sebelumnya wahdahu la syarikalah. Itu hanya berlaku di dalam setelah wudu.
Nah, ibu-ibu hadirin berbahagia, itu rangkaian syarat-syarat menuju sholat yang harus kita penuhi sehingga syarat sholat kita nanti sah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada sedikit waktu. Silakan. Masih ada 10 menit, 12 menit. Ada? Kalau tidak ada saya sempurnakan. Saya sempurnakan terhadap tuntunannya untuk bersuci. Yaitu apa? Tayamum. Tadi kan ada tak? Kan belum disampaikan. Panjenengan takon sih, orang santapan tak tahu sih. Tayamum itu karena tidak bisa berwudu. Tidak bisa berwudu. Karena banyak caranya. Karena tidak ada air, karena ada air hanya bisa untuk minum, ada air tapi airnya kotor, ada air bersih tapi tubuh tidak bisa kena air, kan gitu toh. Maka diganti dengan tayamum. Tayamum anggotanya cuma 2. Ya, cuma 2, muka dan tangan. Ya, muka dan tangan. Tangan pun terbatas, hanya sampai pergelangan. Caranya, secara umum diawali dengan bacaan basmalah, kemudian menempuh ke lokasi tempat yang diperkirakan ada debunya. Kemudian diratakan, lalu diusapkan ke muka dan telapak tangan punggungnya. Beberapa contoh yang saya praktekkan ketika di pesawat berangkat dan pulang haji kemarin. Di depannya saya yakinkan itu ada debu, walaupun saya tidak membawa kaca mikroskop. Dan ini saya yakinkan ada debu. Katakan yakinan loh, yakinkan. Anggap saja ini. Tempel. Bismillah. Diratakan. Dimbus. Buka ini. Lalu dibuka. Masih ada. Dia tangan ini diginikan. Nih. Ini lagi. Nah, jadi mengusap punggungnya. Itu cara yang saya pahami. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi diwalik. Tangan dulu baru kepala, baru muka. Katakan, nih. Karena ini sudah digunakan, maka ditempel lagi, diratakan, baru muka. Hanya digunakan 1 kali 1 kali. Sekali lagi, berdasarkan firman Allah, dimulai dari muka, baru tangan. Caranya bisa 2. Yang pertama, letakkan air tangan ini, diratakan, muka, ambil air lagi, diratakan, tangan, ini, dah. Kemudian baru baca syahadat setelahnya. Ini apa? Memang begitu karena keadaan darurat. Lah kaya no, aku tak tayang gue berdino rasa. Enggak bisa aturannya jadi. Bahkan waktu saya umroh, karena naik pesawatnya tuh pesawat Qatar, orang Arab sana, disiapkan air semprotan untuk berwudu. Jadi tidak menggunakan debu, karena pesawatnya dari Arab sana, Pak. Nah, itu saya naiknya dari Malaysia. Nah, caranya
Ya seperti biasa, ratakan air, udah ke mulut, yakinkan airnya mengalir. Lagi, enggak lagi, enggak apa-apa. Nah kemudian buka biasa, enggak apa-apa, terus saja. Diambil air, semprot, airnya mengalir tuh. Udah mengalir, sini ada airnya, diratakan, diusap. Jadi ketika berwudu, yang penting itu airnya merata ke anggota yang dicuci atau diusap. Saya gitu. Dan ada larangan, kita tidak boleh menggunakan secara berlebihan. Dumek ini banyaknya akeh, langsung keran dibuka sak kali. Kurang wudu, udah laras sih. Itu nggak boleh tuh, itu dosa. Kenapa? Perbuatan mubazir. Cukuplah air dibuka sedikit, yang penting airnya mengalir. Tidak, jadi bukan ukuran kemareman, maremnya banter ya. Padahal nggak sudah diambil itu. Keluar air, yang penting airnya mengalir, tertampung airnya untuk ke muka dan anggota tubuh lainnya. Supaya kita tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, demikian beberapa syarat-syarat di dalam sholat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat adanya. Selagi ada yang bertanyakan? Ada? Nggak ada. Ya mari kita bersenandung kampung. Nah, mari kita bersenandung dengan iringan musik Sari Nandi, iramane Jatilan. Allah, si. Main kejutan. Pengono harus merekam suaranya ini. Kita semuanya kan merombongan. Kita mulai. Allahumma sholli wa sallim ala syahidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sebelum sholat perhatikan sesama agar sah memenuhi syarat-syaratnya. Jaga waktu dan tutup aurat semua. Bersih najis suci atas penyempurna. Ingat sholat fardu yang 5 waktu. Laksanakan pada waktunya sholat. Yang utama sholatnya di awal waktu. Bila terlambat tetap kerjakan sholat. Aurat pria dari pusari galuh. Sempurnanya berpakaian yang menutup. Aurat wanita menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Bersih badan tempat juga pakaian dari najis serta kotoran yang ada. Najis beras 7 kalinya siraman. Najis lain hilang bau dan bentuknya. Berwudu
tegakkan laksanakan dengan tertib dan sempurna, diakhiri berdoa yang penuh syahid. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada mati ilmilahi sholatan daimatan bidawami mu'milahi. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menerangkan matur nuwun dhateng Ustaz Bapak Sugani ingkang sampun ngasta wawasan wonten ing enjang menika. Judulipun syarat-syarat lan rukun salat. Wudu, salat, tayamum. Gitu. Tahun cedera kalau wau, kamu lo ngaturakan seperti bila tayamum niku kan tata nih pun para ulama tahun kathah ingkang bahas, ingkang lazim, ingkang kita tampi, nika niat terus menepuk tangan di tempat debu, gitu. Adem wajah, adem kedua tangan. Nek kedua tangan diin, terus wajah itu, maka digoleki dalile. Loh, keren ngomong itu dalile. Memang tadi mungkin akan marini dalil. Lajeng melewatkan tuntunan majelis tarjih, mereka mengusap tangan cukup wonten epek-epek. Kita berarti punggung kalau mau. Namun Imam Syafi'i tekanan malih tetap sampai ke siku. Nah, ini pendapat ulama kata sampai siku, bukan sikut. Jadi itu. Ajeng kalau Pak Gani ngendikaken cukup ping pisan, gitu. Mboten nek ngendikaken malih ping telu tetap ping telu sunahipun. Menika warna-warninipun pendapat. Amunipun fikih niku pancen pendapatannya warna-warna. Jangan yang penting ngaji, nek ana guru sing menerangke terus dikakoni. Oh mboten mawon, ora repot-repot. Gitu. Sing tanggung jawab sapa? Gurune. Gitu. Kleru-kleru gurune. Awake dhewe manut. Gitu. Anak rada pinter sithik misalipun kudu nyinaoni pendapat-pendapat liyane. Gitu, pendapat liyane piye ngoten niku perlu disinaoni. Terus mangke dijupuk yang paling kuat menurut penelitian kita. Nah, niku. Enak sing piantun awam ngoten niku malah kepenak. Kendikanipun Gus Bahar wong bodho malah kepenak tinggal manut gurune beres itu. Kendikanipun Gus Bahar. Nek rada pinter sithik niku dadak nyinaoni liyane terus kita mengambil pendapat yang lebih kuat. Mau pinter banget malah kudu mikir dhewe. Mikir mujtahid niku usaha mikir nemoke hukum. Nah niku mujtahid. Kalau kita tegak mengatakan, contohnya kalau mau mata-mata niku, sampai Pak,
ingkang menika infak kanggo setunggaling to. Luwih napa mboten? Luwih sithik. Luwih 1.400. Oh ini malah kurang kalau sangat lebih bagus. Jadi kalau waktu setunggaling to 1.400 rupiah. Untuk merawat 400 cm sini. Ini kata termal kita sekarang. Ada pengawasan kang bari datang, mapanipun wonten al-mursyid. Menawi jadwalipun menika ahad ahad pagi besok niku gitu. Kita jadwalipun Pak Wisdan. Namun kula dari WA Pak Wisdan. Mangke badhe kula WA. Ampun saged ngisi napa mboten, ampun kaping 3 Pak Wisdan mboten saged ngisi. Menawi mboten saged malih pakai pados kata itu. Biasanya pulau itu lagi. Nanti pulau itu. Oh, pulau itu piknik. Karena ini orang pakai nih. Kalau kita sedang mengatakan kita matur nuwun buatan ibu-ibu saking Masjid Al-Ittihat yang ampun nyalakan penggunaan satu orang penipu. Semoga kita tutup dan sholawat membuati tunggal kali itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bil biladi sholatan taimatan bidawati mulkil hari Kombo atiku ana limang perkara kabeh pisan maca Quran samanane kabeh pindho salat wengi lakonono kabeh telu wong kang saleh kumulana kabeh papat wonten pira ingkang luwih kabeh lima dikewati ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Semoga kita tutup nanti doa awal majlis. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.